Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adnan Wafif Saleh, biasa dipanggil dengan Adnan. Saya merupakan alumni dari Tadis Matematika angkatan 2015 DAIN Jember atau sekarang UINHAS. Saya juga merupakan Duta Tadis Matematika angkatan pertama dan juga Duta Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi lagi di pemilihan duta tahun 2021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan pengalaman dan ilmu saya terkait dengan kedutaan. Oke. Pertama, dari definisinya terlebih dahulu. Ada beberapa definisi yang bisa kalian lihat di sini. Yang pertama yaitu mahasiswa terpilih yang diharapkan akan menjadi sosok inspiratif bagi masyarakat Tadis Matematika. Kemudian definisi yang kedua yaitu mahasiswa yang tanpa pamrih untuk mengkampanyekan atau mengajak orang lain sesuai dengan bidang yang mereka dapatkan. Lalu definisi yang ketiga yaitu mahasiswa yang dipilih untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan sesuatu dan mengajak masyarakat ataupun dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau untuk definisinya seperti itu, jadi kesimpulannya untuk definisi dari duta itu sendiri, duta Tadis Matematika, nanti mahasiswa yang terpilih nanti atau duta nanti itu adalah sosok yang inspiratif yang dapat menginspirasi masyarakat Tadis Matematika, baik itu mahasiswa ataupun dosen, dan juga nanti akan menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan Tadis Matematika itu sendiri. Lalu kriteria yang harus dimiliki oleh seorang duta Tadis Matematika, yaitu yang pertama adalah cerdas dan luas. Jadi untuk menjadi seorang duta, mereka itu harus cerdas dan luas. Jadi selain cerdas, seorang duta itu juga harus mengerti dengan orang-orang sekitar atau peka dan bisa mengaspirasikan pendapatnya di depan publik. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu memiliki wawasan yang luas. Di sini seorang duta itu harus memiliki wawasan yang luas yang sesuai dengan bidangnya, baik itu di bidang matematika maupun kalau memang memiliki wawasan di bidang lainnya juga menjadi nilai plus. Kemudian juga dia harus pandai berbicara dan juga seorang mahasiswa yang aktif. Selain itu juga mereka harus dapat bersahabat dengan lingkungan sekitarnya, serta pintar dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya maupun dengan orang baru yang baru mereka temui. Kemudian yaitu kriteria selanjutnya adalah memiliki daya tarik. Jadi seseorang duta itu harus mempunyai daya tarik untuk dapat mensosialisasikan apa yang mereka akan sosialisasikan. Dan selain itu, mereka juga harus menjadi sosok yang inspiratif bagi lingkungan di sekitarnya. Kemudian dalam pemilihan duta, ini menurut pendapat saya, menurut pengalaman saya, mungkin nanti kalau judgesnya berbeda atau jurinya berbeda, memiliki kriteria yang lain juga, it's okay. Jadi ada dua faktor yang perlu diperhatikan, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Kalau pada faktor internal itu ada seperti pada layar itu ada bakat, kemampuan talenta yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut, baik itu di bidang matematika maupun di bidang-bidang lainnya seperti menyanyi ataupun modeling ataupun semisal berdrama mungkin. Itu juga menjadi nilai plus bagi seorang duta. Kemudian yaitu kemauan, motivasi, dan interestnya mereka. Jadi kita harus mengukur seberapa jauh atau seberapa besar mereka itu memiliki motivasi untuk menjadi seorang duta. Apa yang mereka inginkan setelah mereka terpilih menjadi duta. Itu harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum mereka terpilih. Kemudian
kesehatan. Kesehatan ini baik dari fisik maupun psikisnya. Nah, selanjutnya dari faktor eksternalnya, ini dapat merupakan asupan-asupan atau masukan-masukan ataupun rekomendasi dari dosen, teman, dan lain-lain. Ini dapat berupa penilaian dari orang-orang di sekitarnya. Nah, selain kriteria dan tadi, jadi seperti yang mungkin yang sudah kalian sering dengar tentang 4B, yaitu beauty, brain, breath, and behavior. Jadi di sini artinya yang pertama, untuk yang beauty sendiri, maksudnya adalah cantik. Tapi cantik ini memiliki arti yang luas. Cantik ini juga memiliki standar yang berbeda-beda. Tapi saya di sini lebih menekankan kepada daya tariknya dia. Karena cantik di sini memiliki berbagai definisi masing-masing. Jadi cantik itu nggak hanya dipandang dengan fisik. Cantik itu ini cantik sama ganteng saya jadikan satu saja. Jadi bisa dilihat juga dari ketika mereka berbicara, misal, jadi ketika mereka berbicara, orang-orang di sekitarnya itu langsung tertarik dengan apa yang dia bicarakan. Itu merupakan beauty-nya dia, seperti itu. Ataupun ya, selain berbicara, mungkin kepercayaan dirinya dia ketika dia berjalan, ketika dia berbicara di depan umum, ya kepercayaan dirinya dia itu juga definisi dari beauty-nya dia, seperti itu. Jadi di sini memang semua masing-masing orang itu memiliki beauty-nya masing-masing. Jadi seorang duta itu juga harus mengetahui letak beauty-nya dia itu ada di mana, atau di fisiknya kah, atau ketika dia berbicara kah, atau yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada brain. Jadi selain beauty tadi, yang harus dimiliki oleh duta tadis matematika nantinya itu adalah brain-nya. Jadi seorang duta itu harus cerdas, pintar, baik secara akademis maupun non-akademisnya. Di sini semua orang itu pasti memiliki potensinya untuk menjadi sosok yang sangat cerdas. Kata kuncinya di sini adalah bagaimana kita atau kalian mengoptimalisasikan kinerja otak masing-masing, sehingga nantinya tingkat kepintaran atau kecerdasan kita juga akan semakin bertambah, seperti itu. Kemudian ada brief. Brief di sini sebenarnya mirip-mirip dengan behavior. Pada prinsipnya, brief ini adalah keberanian, di mana keberanian seseorang itu pertama kali muncul karena di situ ada rasa percaya dirinya. Jadi tingkat kepercayaan diri, keberanian itu dinilai di sini. Terus gimana nih untuk menemukan percaya diri? Untuk menemukan percaya diri, jadi kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian mengetahui apa kelemahan dan kekurangan kita dan juga kelebihan kita. Kemudian memanage semuanya menjadi satu, lalu muncullah nanti akan kepercayaan dirinya kalian, seperti itu. Kemudian ada behavior. Behavior di sini maksudnya adalah attitude. Jadi attitude di sini ya sebagai seorang yang nanti diharapkan dapat menginspirasi bagi orang lain, maka di sini attitude-nya pun juga diharapkan dapat menginspirasi attitude orang lain. Jadi attitude yang baik-baik, seperti itu. Selanjutnya untuk tugasnya sendiri, di sini ada beberapa tugas. Mungkin nanti ada tambahan juga dari pemateri lainnya. Tugasnya di sini adalah memberikan penyuluhan sesuai bidangnya. Jadi kalau di sini duta tadis matematika, berarti ya mereka mengenalkan bagaimana itu tadis matematika ke masyarakat luas.
Kemudian juga mengajak dalam kebaikan, ya, sebagai seorang sosok inspiratif tadi, kita jangan lupa juga untuk selalu menebar kebaikan, mengajak orang-orang di sekitar kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu yaitu tadi, menginspirasi mahasiswa maupun orang lain. Dan juga ini yang penting, meningkatkan potensi yang dimiliki. Jadi seorang duta itu harus mengetahui potensi apa sih yang mereka miliki saat ini, lalu bagaimana cara dia untuk mengoptimalisasikan atau meningkatkan potensi yang mereka miliki. Bisa dengan melalui ikut seminar, ikut pelatihan, ataupun ikut lomba-lomba. Seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, juga sudah ada beberapa duta yang dapat meningkatkan potensinya. Contohnya mereka memiliki potensi di bidang modeling, kemudian dia terjun ke bidang modeling, ikut lomba-lomba model, kemudian ada juga yang memiliki potensi atau bakat di bidang menyanyi, mereka dapat mengoptimalisasikan dengan berlatih, kemudian tampil di berbagai acara, ataupun ikut-ikut lomba juga. Kemudian ada juga yang bahkan yang prestasi yang dapat kita dapatkan ketika itu, yang saya tahu yaitu ada salah satu duta yang dapat menempatkan sayapnya sampai ke jenjang kabupaten. Jadi gak hanya di kampus, tapi dia sampai keluar kampus, seperti itu. Kemudian juga yang paling utama adalah menjaga nama baik pada matematika maupun kampus, baik ini dia dalam kampus maupun ketika mereka di luar kampus, seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian pemaparan materi terkait dengan kedutaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.